Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurlaili SPD MM selaku fasilitator, yang kami hormati Bapak Heri Praptono selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Papik Setianingsih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pacitan, akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Tujuan kegiatan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut pelaksanaan masing-masing tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sita. Waalaikumsalam, Bu Papi. Selamat pagi. Bu Sita tidak disebut ya? Mboten. Oke. Saya minta waktunya sebentar nggih, Bu Sita. Boleh. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti apa yang saya informasikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas penjenengan. Observasi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Sita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Sita yang kaitannya dengan kompetensi mengajar. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan atau melihat kesiapan Bu Sita dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan dilakukan di tahap observasi. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu. Boleh. Apa yang Bu Sita harapkan atau inginkan setelah kegiatan ini, Bu? Yang saya harapkan dalam perbincangan ini kita bisa bertukar pendapat, bisa bertukar pengalaman dengan Bu Papi, dan saya harapkan masukan untuk saya dari pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi yang Bu Sita harapkan adalah sharing dan bertukar informasi terkait pembelajaran yang akan Bu Sita lakukan besok ya. Iya. Semoga saya bisa membantu ya, Bu. Amin. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Sita mau memberikan materi apa ya, Bu? Saya akan memberikan materi perkembangbiakan pada tumbuhan, Bu. Materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Bu Sita susun apa ya, Bu? Untuk tujuan pembelajaran saya adalah mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan bunga dengan tepat, Bu. Oke. Di sini tentunya Bu Sita sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang Bu Sita lakukan? Untuk persiapan pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu, baik RPP, media, sampai evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya, Bu, yang Bu Sita rencanakan dan persiapkan terkait pembelajaran besok. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Sita kesulitan dalam menyampaikan dan siswa sulit menangkap materi. Kira-kira dalam hal apa ya, Bu? Dalam pembelajaran IPAS, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang mudah sekali menangkap pembelajaran, ada yang sedang-sedang saja, dan ada juga yang sulit sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran, Bu. Jadi dari yang Bu Sita sampaikan ini tentang kesiapan belajar siswa juga ya, Bu? Iya. Dilihat dari antara lain ada siswa yang mudah menerima pelajaran, ada yang sedang-sedang, ada yang sulit menerima pelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Sita punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Sita gunakan terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Bu Sita bisa menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sita laksanakan besok? Karena murid saya beragam dalam pembelajaran IPAS, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam juga.
untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat, sedang-sedang saja maupun yang kesulitan dalam menerima pelajaran. Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret, Bu, berupa bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dan video melalui YouTube, kemudian saya menyiapkan lembar kerja buat kelompok. Untuk siswa yang cepat menangkap pembelajaran, saya buatkan lembar kerja yang menantang. Untuk siswa yang sedang dan kurang, saya gunakan lembar kerja yang mudah. Oke, bagus sekali Bu Sita. Sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini saya juga melihat persiapan Bu Sita terkait kebutuhan belajar siswa. Bu Sita sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya. Nah, dari beberapa persiapan yang sudah Bu Sita lakukan, pasti ada beberapa yang kurang ya Bu. Saya lihat tadi masih mengerjakan sesuatu. Kira-kira menurut Bu Sita apa ya Bu yang masih kurang? Semua ini masih dalam proses, Bu, baik itu perangkat maupun medianya. Masih belum sempurna, masih dalam proses mengerjakan, belum selesai. Oh, kira-kira Bu Sita mau mulai melengkapinya kapan ya? Saya mulai melengkapi semuanya hari ini, Bu. Bu Sita memerlukan bantuan siapa untuk membantu menyelesaikannya? Mungkin Bu Papi atau guru yang lain bisa membantu saya dan saya akan sangat berterima kasih. Ya, insya Allah nanti saya akan membantu ya Bu. Nah, Bu Sita tadi sudah menceritakan bagaimana strategi persiapan. Tentunya dari pembelajaran ini, dari Bu Sita ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan observasi akademik ini, coba Bu Sita ceritakan kira-kira apa yang bisa saya bantu berkaitan dengan area pengembangannya, Bu. Di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan kemampuan mengajar saya, Bu. Bagaimana saya bisa menyampaikan materi kepada anak dengan jelas dan menyenangkan. Oh, jadi Bu Sita ingin mengembangkan kemampuan mengajar Ibu terkait dengan kompetensi guru. Oke, bagus sekali Bu Sita. Nanti akan saya coba bantu dalam observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Sita tingkatkan, pasti ada strategi dari Bu Sita dalam mencapai kompetensi tersebut. Silahkan diceritakan, Bu. Tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang bagus, media yang mudah dipahami oleh siswa, memberikan tugas atau proyek yang berbeda pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Oh, bagus sekali Bu Sita sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang diberikan. Di sini saya menangkap dalam pembelajaran berdiferensiasi itu penjenengan menggunakan diferensiasi produk karena tugas yang diberikan berbeda-beda. Baik Bu Sita, di sini nanti saya akan membantu Bu Sita dalam rangkaian supervisi akademik tersebut. Di kegiatan observasi semoga nanti Bu Sita bisa lancar menerangkan atau menerapkan semua yang Bu Sita rencanakan. Setelah kegiatan observasi ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Membahas apa yang belum terlaksana, apa yang sudah terlaksana, kemudian rencana pengembangan diri Bu Sita jangka panjangnya bagaimana dari kegiatan ini. Baik, untuk pelaksanaan observasi kira-kira Bu Sita akan siapnya hari apa Bu? Insya Allah besok hari Senin, Bu. Oke, baik. Hari Senin ya Bu. Siap, saya akan melakukan observasi. Terima kasih. Semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok hari Senin kita bisa bertemu di kegiatan observasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Sita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya
Kalian mempelajari tentang rumah sekolah dan tidak sekolah. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Mohon dikerjakan ya pada evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi hasil diskusi kelompok kami tentang apa saja bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penguliaan dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat meletaknya mahkota. Yang ketiga, letak bunga. Berfungsi sebagai tempat tumbuhnya biji. Nomor 4. Roba berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat mahkota menarik perhatian para serangga agar hinggap. Sedangkan sari alat reproduksi bunga jantan. Kepala putih alat reproduksi bunga betina. Tangkai putih menyangga kepala putih agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Ini bagian-bagian dari bunga. Pertama ada tangkai bunga. Yang kedua ada dasar bunga. Yang ketiga ada kelopak. Keempat ada mahkota bunga. Kelima ada benang sari. Keenam ada putih. Yang ketujuh tangkai putih. Dan yang ke-8 bakal biji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sita. Waalaikumsalam Bu Papi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu Sita? Alhamdulillah Bu Papi, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Sita setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah anak-anak terkendali Bu, anak-anak merasa nyaman dan pembelajaran dirasa menyenangkan. Nah, sekarang kita lanjutkan percakapan kita terkait umpan balik hasil supervisi atau pasca observasi yang sudah Bu Sita laksanakan dalam pembelajaran kemarin ya Bu. Begini Bu Sita, kemarin Bu Sita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang sangat luar biasa. Kemarin Bu Sita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah panjenengan buat atau jenengan cantumkan pada RPP jenengan terkait dengan media pembelajaran atau bagaimana panjenengan mengajar di kelas. Sehubungan dengan kompetensi yang akan Bu Sita kembangkan sesuai percakapan kita pada saat praobservasi, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu? Menurut saya ketika saya melaksanakan pembelajaran, anak-anak senang dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak tenang, tidak berkeliaran. Anak-anak senang dengan adanya media belajar konkret Bu. Saat mengerjakan lembar kerja, anak-anak juga bersemangat mengerjakan sesuai pengamatan media konkretnya. Ketercapaian anak-anak dengan tujuan pembelajaran sudah 80% terpenuhi. Menurut Bu Papi, bagaimana tentang pembelajaran saya? Begini Ibu Sita, menurut saya apa yang sudah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Bu Sita sampaikan waktu kita melakukan praobservasi dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Sita pada pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup dalam pembelajaran sudah sesuai dengan yang sudah tertuang dalam RPP. Anak-anak senang, tenang dengan adanya media benda konkret. Mereka melakukan pengamatan dengan seksama, tidak ada anak yang berkeliaran. Mereka asik dengan media konkret tersebut. Melaksanakan diskusi dengan aktif dan dalam mengerjakan lembar kerja siswa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian sudah melakukan pendekatan terhadap anak yang membutuhkan bantuan. Misalnya dalam kegiatan diskusi ada anak yang memerlukan bantuan, Bu Sita sudah mendekati anak tersebut dengan membubuhkan badan misalnya. Kemudian Bu Sita, menurut Bu Sita, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, Bu? Yang menjadi kendala saya saat proses pembelajaran kemarin itu mengkondisikan anak-anak Bu, karena anak-anak tidak terima dengan pemilihan kelompok yang kita lakukan. Padahal banyak pertimbangan yang saya lakukan dalam memilih kelompok tersebut. Kemudian pada persepsi untuk mengaitkan pembelajaran sebelumnya, ada yang akan dipelajari, kadang saya mengalami kesulitan Bu. Oh iya, jadi untuk mengaitkan pembelajaran sebelum dan sesudahnya itu ya Bu ya? Iya. Baiklah, menurut Bu Sita, apa Ibu sudah puas Bu dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Menurut saya tidak ada rasa puas Bu, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan, berarti tujuan saya tercapai, berarti saya puas untuk pertemuan itu. Jadi apabila tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, Ibu merasa puas ya Bu? Iya. Oke. Baik. Kemudian apa hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Ketika saya menunjukkan benda konkret saat motivasi tadi, ternyata di sanalah pemikiran anak-anak terbuka tentang bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan tumbuhan. Dan anak-anak ternyata antusias sekali, senang dengan adanya media benda konkret. Oke. Anak-anak tentunya menjadi senang dan tenang ya Bu. Iya. Kemudian apa yang akan Ibu
lakukan perubahan untuk pertemuan selanjutnya, Bu? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar dengan ekstra supaya saya tetap menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oke, baiklah. Ini tadi kelihatannya masih ada beberapa yang ingin Bu Sita kembangkan ya, Bu. Kalau begitu nanti kita bisa meluangkan waktu untuk membuat rencana pengembangan diri yang bisa dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Begitu ya, Bu Sita? Iya. Oke, baik Bu Sita, saya kira percakapan kita sudah cukup. Selamat berekspresi untuk tetap melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sukses selalu buat Bu Sita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Papi.